Mungkin untuk dari Dimas sendiri memang satu cita-cita yang pengen banget saya lakukan ya. Yang pertama memang saya pengen bertemu sama bapak kandung saya, seperti itu. Jadi saya bisa tahu, oh ini bapak kandung saya, walaupun dia benar atau salahnya, bagaimanapun dia tetap bapak kandung saya. Yang kedua, insya Allah kalau saya sudah punya rezeki, saya pengen berangkat haji bareng keluarga saya. Berarti Mas Dimas belum pernah lihat foto atau Belum. Foto bapak kandung juga belum? Belum. Mas Dimas nggak berusaha buat tanya ke ibunya kayak ada foto atau ada kenangan atau gimana? Dari semua itu kan Mas Dimas melalui banyak tantangan. Menurut Mas Dimas, tantangan terberat apa yang Mas Dimas lalui? Tantangan terberat mungkin dari saya sendiri itu, dari saya sendiri pisah sama orang tua itu tadi. Yang dari kecil memang saya kan memang selalu sama ibu kandung saya, seperti itu. Sampai di umur saya yang 22 itu saya langsung pisah kan istilahnya sama ibu kandung saya. Jadi memang saya agak merasa terpukul juga, merasa sakit banget hati saya, sampai saya nangis. Padahal memang saya sebelumnya memang tidak pernah nangis juga. Berarti sekarang komunikasinya udah kembali normal atau masih yang ngumpet-ngumpet dari komunikasi sudah normal, cuma masih ngumpet-ngumpet dari bapak tiri saya. Nggak ada nggak sih Mas Dimas keinginan buat kayak menyampaikan ke bapak tirinya buat ngasih restu biar legowo, biar nggak ngumpet-ngumpet lagi gitu? Pengennya segitu mbak, cuma kan memang kembali lagi ke watak bapak saya itu kan memang keras kepala banget. Memang bapak saya itu memang wataknya keras kepala banget. Kebetulan kan memang bapak saya itu juga dulunya punya istri. Istrinya itu juga ketahuan selingkuh di rumah yang saya tempati dulu. Rumah saya tempati dulu ketahuan selingkuh. Istrinya itu, mantan istrinya itu bapak cowok yang diselingkuh itu di rumahnya. Ya Allah. Gara-gara itu mungkin bapak saya juga sakit hati ya. Dia juga mewanti-wanti sama anaknya, aja ketemu karo mbokmu ora terus ngarani atine pake kayak gitu. Dari itu memang kan ya memang kembali lagi, anak kan memang nggak bisa lepas dari ibu kandungnya kan. Bapak saya itu sudah mewanti kakak tiri saya tadi untuk tidak bertemu dengan ibu kandungnya. Memang kakak saya tiri itu memang dekat juga sama ibunya. Ya sama juga ndelik gitu. Ndelik gitu, ngumpet-ngumpet, cari waktu longgar buat ketemu ibu kandungnya. Untuk lama-kelamaan bapak tiri saya curiga, mungkin ada tetangga atau teman kerabatnya yang cerita ke bapak saya, terus mulai itu juga timbul masalah. Daripada saat itu anak kandungnya bapak tiri saya juga disuruh pergi dari rumah juga, sama apa yang dirasakan Dimas sekarang. Sampai sekarang pun udah nikah, udah punya anak umurnya 12 tahun juga belum pernah ketemu bapak tiri saya. Ya Allah. Seperti itu. Memang dari dulu memang bapak tiri saya memang keras kepala. Sebelum Dimas masuk ke kehidupannya bapak tiri saya memang sudah ada cerita seperti itu. Iya, memang dia memang wataknya keras kepala, memang seperti itu. Kalau ndak A ya ndak A kayak gitu. Nek ora A ya A gitu. Ndak boleh kalau kita disuruh A malah kita milihnya B, seperti itu. Memang egonya dia tinggi, keras kepala, egonya tinggi, angkuh, seperti itu. Mungkin ya memang terlahir dari keluarga yang berada ya. Jadinya dia bisa semena-mena sama orang. Nah mungkin kedepannya memang Dimas juga pengen
bersilaturahmi lagi, memperbaiki hubungan yang sempat retak. Nggih. Apalagi kan Dimas juga sudah berkeluarga, mbok menawa Bisa bapak, luluh ya. iya bapak tiri saya bisa lulus juga, soalnya kan saya juga udah punya anak, mungkin kan Nggih. karena saya udah punya anak artinya bisa luluh. Menawa bapak tiri saya pengen gendong cucu juga dari saya kayak gitu. Cuman ya itu masih angan-angan Dimas. Ya, Ya, semoga cita-cita Dimas ya memang semoga bisa berkumpul lagi, menjadi satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. amin amin ya rabbal alamin. Rencana Dimas ya juga itu nanti waktu lebaran besok mungkin Dimas harus memberanikan diri untuk Sowan ke sana ya nggih. ke Cokronegara rumah saya itu, hiburan juga. Nggih. Harapan Mas Dimas untuk kedepannya, untuk hubungan atau kedepannya Mas Dimas ingin apa harapannya? Harapan saya sendiri ya semoga keluarga kecil saya bisa menjadi keluarga yang utuh, sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang rukun, bisa berkumpul lagi dengan keluarga besar dari bapak tiri saya, bisa berkumpul, bisa bercanda tawa bareng lagi seperti sedia kala, seperti itulah. Yang jelas untuk saat ini yang bisa Dimas lakukan hanya cuman kerja keras, selalu meminta pertolongan kepada Allah, selalu meminta perlindungan kepada Allah, seperti itu. Kalau boleh tahu kan Mas Dimas waktu mau menikah tuh sharing-sharing di keluarga Bude sama Pak Dinya Mas Dimas. Itu dari pihak ibu atau dari pihak ayah tiri? Dari pihak ibu. Pihak ibu. Respon pertama yang mereka layangkan ke Mas Dimas apa? Ya, Welcome atau? welcome. Soalnya kan memang saya minta izin restu kan memang dari keluarga ibu kandung saya. Memang sebelumnya kan memang semua keluarga saudara saya kan memang sudah tahu kan, memang dari dulu kan memang Dimas terlahir dari Islam juga. Jadi memang hampir 80% keluarga di ibu saya memang Islam semua. Cuman yang jadi Katolik kan cuma mama saya itu sekarang. Kayak gitu. Berarti mereka ya ikut senang lah Mas Dimas kembali ke agama yang semula gitu. Iya, seperti itu. Sekarang yang Mas Dimas rasakan apa setelah menjadi seorang mu'alaf? Apakah kehidupan sekarang Mas Dimas lebih merasa nyaman atau gimana? Ya, untuk saya pribadi, untuk perbedaannya dari dulu ketika saya masih non-is ya, sampai sekarang saya bisa mu'alaf lagi, banyak perbedaan mungkin dari hati saya yang dulu biasanya saya juga temperamental, suka saling nggak terima, mungkin egonya juga tinggi. Sekarang bisa lebih legowo, bisa lebih ikhlas, bisa lebih sabar. Jadi hatinya bisa nyaman saja, los gitu. Berarti lebih nyaman, lebih menemukan apa yang Mas Dimas mau gitu. Iya. Setelah menjadi mu'alaf Mas Dimas, ada kegiatan belajar untuk lebih mendalami agama Islam itu dari siapa, atau ikut acara atau ikut seminar atau kajian? Biasanya Dimas sendiri ikut kajiannya dari jaga sesama. Itu kepanjangannya dari belajar ngaji setiap Selasa malam. Cuman ketika di jaga sesama itu apa ya, udah banyak anggotanya, jadinya sekarang seminggu bisa 3 kali, Selasa, Rabu, sama Jumat. Ada Ahadnya juga, itu namanya Majelis Nisa. Itu buat ikhwannya ya, seperti itu. Mungkin kalau dari keluarga mungkin lebih ke sama istri. Mungkin kalau dari media sosial Dimas biasanya bisa cari dari YouTube, biasa panduannya dari Ustadz Zakir Naik kayak gitu.
Apakah ada cita-cita Mas Dimas yang sampai sekarang belum kesampaian atau udah tersampai? Mungkin untuk dari Dimas sendiri memang satu cita-cita yang pengen banget saya lakukan ya. Yang pertama memang saya pengen bertemu sama bapak kandung saya, seperti itu. Jadi saya bisa tahu, oh ini bapak kandung saya, walaupun dia benar atau salahnya, bagaimanapun dia tetap bapak kandung saya. Yang kedua, insya Allah kalau saya sudah punya rezeki, saya pengen berangkat haji bareng keluarga saya. Amin, amin. Berarti Mas Dimas belum pernah lihat foto atau Belum. Foto bapak kandung juga belum? Belum. Mas Dimas nggak berusaha buat tanya ke ibunya kayak ada foto atau album kenangan atau gimana? Sudah. Kalau dari ibu sendiri kan memang lebih ke mandat awal tadi, memang nggak usah cari bapak kandung saya gitu. Dari saudara-saudara ibu juga nggak punya foto? Nggak punya. Memang dari dulu kan saya ditinggal, jadinya kan saudara saya juga nggak pernah foto, nggak pernah main bareng. Cuman kalau saudara-saudara saya bilang tuh mukanya mirip saya gitu. Mukanya mirip saya, posturnya mirip saya, seperti itu. Terus Mas Dimas kok bisa tahu beliau ada di Semarang itu dari saudara? Dari akte nikahnya ibu kandung. Oh. Kan dulu waktu saya mau menikah kan harus ada syaratnya, akte nikah dari bapak ibu. Kalau yang udah cerai ya akte cerai kayak gitu. Cuman ketika ibu nggak ada akte cerai atau apa ya lupa saya, KTP bapak kandung saya kan harus ada surat gantinya. Ibu mengambil keputusan untuk mengganti KTP bapak kandung saya dengan surat kematian. Jadi bapak kandung saya itu diaku mati gitu. Kalau kayak gitu nanti nggak bisa soalnya di KUA. Harus ada bapak kandungnya datang. Kalau masih hidup soalnya. Memang masih hidup. Memang kan karena nggak bisa ketemu, diaku mati kayak gitu. Sebelum menuju ke penutup, ada nggak kesan dan pesan Mas Dimas untuk yang udah beragama Islam maupun yang mau menjadi seorang mu'alaf? Silakan. Mungkin kalau dari Dimas sendiri, untuk orang yang mau ingin menjadi mu'alaf, pedomannya cuma satu saja. Ikuti apa kata hati Anda, baik buruknya Allah selalu meridhoi, selalu merestuinya. Keyakinan kayaknya. Niat dan keyakinan. Kalau untuk yang sudah beragama Islam, ada kesan dan pesannya? Mungkin lebih ke mengikuti sunnah dan ajaran-ajarannya, seperti itu saja. Apa yang baik, apa yang tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan, seperti itu saja. Lebih mendalam Islam ya, intinya. Terima kasih waktunya. Semoga cerita yang Mas Dimas bagikan bisa menginspirasi banyak orang di sana. Amin. Dan membuat yang ingin masuk Islam menjadi lebih teguh keyakinannya dan lebih mempunyai rasa percaya diri yang dalam. Semoga cerita ini juga membawa barokah dan berkah buat Mas Dimas karena telah berbagi. Amin, insyaallah. Terima kasih. Apabila ada salah kata, perbuatan maupun ucapan, itu semata-mata datangnya dari saya, dan apabila ada suatu kelebihan, semata-mata datangnya dari Allah SWT. Saya Alfisabilillah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.